Aura. Saya Lia Maruyah Barulubis. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 unit 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi, kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, dibandingkan dengan dinasti Islam lainnya, dinasti Abbasiyah tergolong yang paling lama berkuasa, yaitu mulai dari Abu al-Abbas as-Saffah di tahun 750 Masehi sampai dengan Al-Mutasim di tahun 1258. Dalam kurun waktu selama lebih dari 5 abad tersebut, kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang lebih dari 37 khalifah. Namun, dari 37 orang khalifah Bani Abbas tersebut ada 5 khalifah yang paling terkenal, yaitu yang pertama Abu al-Abbas al-Saffah, yang kedua Abu Ja'far al-Mansur, yang ketiga al-Mahdi, yang keempat Harun al-Rashid, dan yang kelima ada al-Ma'mun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi pada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, pendidikan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan kemasyarakatan. Jadi para pemuda pada masa itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Dari masyarakat yang penuh dengan kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menuju masyarakat yang maju dan makmur. Yang kedua, itu ada cinta akan ilmu pengetahuan. Jadi masyarakat pada saat itu belajar tidak mengharapkan apa-apa selain daripada memperdalam ilmu pengetahuan. Tujuan mereka tidak lain untuk memuaskan jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada tujuan kebendaan. Nah, pada masa itu mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau memungkinkan mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia ini sebagaimana tujuannya sebagai orang pada masa sekarang ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lia Maruyah BR Lubis. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini diantaranya masjid, kutab, al-ba'diyah, istana, perpustakaan, dan al-bimaristan. Jadi pada zaman dinasti Abbasiyah ini telah berkembang pula lembaga pendidikan berupa toko buku, rumah para ulama, sanggar sastra, madrasah, dan perpustakaan, serta observatorium, al-ribad, dan az-zawiyah. Jadi kita akan membahas tentang al-hawanid, al-waraqin, atau biasa kita sebut dengan toko buku. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pada zaman Abbasiyah merupakan puncak kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut mendorong lahirnya para pengarang, dan lahirnya para pengarang mendorong lahirnya industri perbukuan, dan industri perbukuan mendorong lahirnya toko-toko buku. Selanjutnya ada rumah-rumah para ulama, atau kita bisa sebut dengan ahli ilmu pengetahuan. Jadi walaupun sebelumnya rumah bukanlah merupakan tempat yang baik untuk tempat memberikan pelajaran, namun pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak juga rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada al-salun al-a'dabiyah, atau biasa kita sebut dengan sanggar sastra.
Jadi Al-Sulun Al-Adabiyah ini atau sanggar sastra mulai tumbuh sederhana pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kemudian berkembang pesat pada zaman Abbasiyah dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkumpulan yang ada pada zaman Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya ada madrasah. Jadi secara harfiah, madrasah berarti tempat belajar. Adapun dalam pengertian yang lazim, madrasah adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu lainnya dengan menggunakan sistem klasikal. Selanjutnya ada perpustakaan dan observatorium. Jadi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi di zaman Abbasiyah, maka didirikan pula perpustakaan, observatorium, serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Selanjutnya ada al-ribat. Jadi secara harfiah, al-ribat berarti ikatan yang mudah dibuka. Sedangkan dalam arti yang umum, al-ribat adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Selanjutnya ada az-zawiyah. Jadi az-zawiyah ini secara harfiah berarti sayap. Sedangkan dalam arti yang umum, az-zawiyah adalah tempat yang berada di bagian pinggir masjid yang digunakan untuk melakukan bimbingan wirid dan zikir untuk mendapatkan kepuasan spiritual. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat peduli dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi upaya ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari para ilmuwan, sebab pemerintahan dinasti Abbasiyah telah menyiapkan segalanya untuk kepentingan tersebut. Di antaranya, fasilitas yang diberikan adalah pembangunan pusat-pusat riset dan terjemah, seperti Baitul Hikmah, Majelis Munazarah, dan pusat-pusat studi lainnya. Jadi di antara bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang antara lain ada filsafat, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, sejarah, ilmu bumi atau biasa kita sebut dengan geografi, dan astronomi. Selain ilmu pengetahuan umum, dinasti Abbasiyah juga memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan. Antara lain ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.